Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel saya sudah dapat 1000 subscribe. Bagaimana langkah selanjutnya agar bisa dimonetisasi? Terima kasih. Ini dari @kangwit ya. Sebelumnya terima kasih Kang Wit sudah berkomentar di Bahas YouTube ya. Ini Kang Wit ini dia menanyakan soal langkah selanjutnya bagaimana ketika dia sudah mendapatkan 1000 subscriber ya. Jadi ketika channel kita itu sudah mendapatkan 1000 subscriber, maka yang harus kita tempuh adalah kita pilih dulu nih. Kita mau monetisasi jalur short atau jalur video panjang. Kalau kalian memilih jalur video panjang, maka yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan jam tayang teman-teman ya. Jam tayang yang harus kita kumpulkan itu adalah 4000 jam tayang, dan tentunya itu bukan hal yang mudah ya, karena kita harusnya butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan 4000 jam tayang tersebut. Akan tetapi kita juga bisa sebetulnya dalam waktu sebentar saja sudah bisa mendapatkan 1000 jam tayang, asal video kita sudah ditonton ratusan ribu kali. Kalau puluhan ribu kali saya rasa belum sampai 4000 teman-teman ya. Kalau jutaan mungkin udah langsung 4000 jam tayang. Kalau masih mungkin puluhan ribu ya, 10.000, 20.000 itu mungkin belum cukup untuk 4000 jam tayang. Jadi kalau misalnya kita itu baru mulai merintis gitu ya, lebih baik saran saya perbanyak aja video kalian ya. Jadi semakin video kita itu banyak, maka untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu semakin cepat gitu ya, daripada kita hanya memiliki beberapa video saja. Jadi solusi yang saya tawarkan buat teman kita ini, jadi ada dua, kalian tentukan aja atau pilih aja kira-kira mau monetisasi jalur short atau jalur video panjang. Kalau kamu memilih jalur video short, maka kita harus membuat short sebanyak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena persyaratan untuk bisa monetisasi melalui jalur video short itu kita harus dapat 10 juta views ya, 10 juta penayangan dalam 3 bulan terakhir. Jadi waktunya hanya 3 bulan. Kemarin juga ada yang tanya itu siapa ya, katanya Bang kalau misalnya ini udah 3 bulan nih misalnya kita belum bisa mendapatkan 10 juta views, gimana itu? Apakah yang sebelumnya itu akan hangus atau bagaimana? Ya secara umum begitu teman-teman. Jadi misalnya kita sudah dalam 3 bulan ya, 90 hari kita dapat 9 juta views misalkan, maka jika sudah melewati waktu itu maka dia akan berkurang sedikit demi sedikit. Artinya yang dipotong yang mana Bang? Yang dipotong adalah hari pertama, misalnya hari pertama sampai 90 gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah harinya ke 91, maka yang dihitung hari pertama adalah hari kedua yang di sebelumnya itu. Nah memang ini kalau tidak digambarkan cukup rumit ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya ya tidak bingung lah maksud saya seperti apa. Nanti kalau ada waktu akan saya coba jelaskan lebih detail bagaimana pemotongan views itu di jalur video short ya. Kalau misalnya video panjang itu juga sebetulnya hampir sama teman-teman, cuman waktunya itu lebih panjang, yaitu 1 tahun ya kalau kita mau monetisasi melalui jalur video panjang. Jadi dalam waktu 1 tahun itu, misalnya 1 tahun itu kan ada 365 hari, ternyata kita sudah mencapai 366 hari, ternyata kita belum juga mendapatkan 4000 jam tayang. Maka hari pertama dari hitungan 365 hari itu kita mendapatkan berapa jam tayang hari itu ya, hari pertama itu yang akan dipotong. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian tidak bingung ya. Jadi mungkin kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan dari teman kita ini, satu, tentukan dulu kamu mau monetisasi pakai jalur video short atau jalur video panjang. Kalau pakai video short, kamu bikinlah video short sebanyak mungkin, karena waktu kita cuma 3 bulan untuk bisa mendapatkan 10 juta views itu. Tapi kalau kita ambil jalur video panjang, maka kita akan lebih santai. Artinya kita perlu membuat banyak video panjang, akan tetapi waktunya itu 1 tahun teman-teman. Dan saya rasa kalau kita mau konsisten upload video selama 1 tahun berturut-turut, meskipun sehari itu 1 video, saya rasa dalam waktu 1 tahun itu kita bisa goal teman-teman, atau bisa mendapatkan 4000 jam tayang itu. Kecuali memang video yang kita buat itu asal-asalan, artinya ya asal buat upload, nggak diperhatikan apakah video ini membawa manfaat bagi orang lain atau membawa hiburan bagi orang lain atau menjadi sampah bagi orang lain gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga bagaimana agar dapatnya konten kita itu bisa bermanfaat. Tidak harus bagus teman-teman ya. Video yang bermanfaat itu tidak harus bagus, tidak harus pakai kamera yang mahal. Saya sudah sering sampaikan seperti ini. Kalau mungkin kalian tahu, sedikit saya ulangi kembali, ada kok video yang burik ya, gambarnya itu burik, tidak jernih, kameranya juga pakai kamera HP yang HP biasa,
kemudian gambarnya itu agak buram begitu, tapi penontonnya rame teman-teman. Dan kalian mungkin juga pernah menonton video seperti itu. Nah, dari situlah bisa kita simpulkan bahwa video yang bagus itu bukan hanya video yang berkualitas tinggi maksudnya ya, akan tetapi nilai apa yang terkandung di dalam video itu sehingga video yang dibuat itu bisa membawa manfaat bagi orang lain. Contohnya apa sih Bang? Ya banyak sekali contohnya teman-teman ya. Contohnya video tutorial memasak itu kan juga membawa manfaat bagi orang yang ingin belajar memasak. Tutorial membuat mainan anak-anak misalkan itu kan juga bermanfaat bagi orang-orang yang sedang membutuhkan cara membuat mainan. Sebetulnya bukan hanya konten tutorial saja yang bermanfaat itu ya, banyak sekali dan hampir semua konten itu sebetulnya bermanfaat teman-teman, asal kita bisa membawakannya dengan pembawaan yang menarik gitu ya, sehingga tujuan kita nge-YouTube itu bisa tercapai. Apa sih tujuan yang diinginkan oleh YouTube itu sebetulnya seperti apa sih? Sebenarnya juga simpel sekali teman-teman. Yang diinginkan YouTube untuk seorang kreator itu, YouTube hanya menginginkan coba bikinlah konten yang membuat penonton itu merasa puas. Kalau orang sudah puas nonton video kita, artinya dia pasti akan kembali lagi untuk menonton video kita yang lainnya. Nah, seperti itulah mungkin yang diharapkan oleh YouTube gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjawab. Kalau mungkin kalian punya pendapat lain ya boleh sampaikan di kolom komentar, atau mungkin kalian punya pengalaman lain juga boleh sampaikan juga di kolom komentar. Nanti akan coba kita bahas untuk belajar kita bersama gitu ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar dan sudah setia bersama Bahas YouTube. Saya hanya bisa membalas doa, mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, dimudahkan urusannya dan disegerakan monetisasinya begitu ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.